Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan servis rutin pada si Ninja ya teman-teman. Nih bisa dilihat ini karburator sudah saya bersihkan ya. Karena kemarin udah gak nyaman banget, karbunya itu udah kotor dan pas dicek memang beneran kotor tuh. Kotorannya lihat tuh, banyak banget serbuk-serbuk pasir atau apa kotoran dari bensin ya. Dan apa namanya, untuk bagian mesin ini juga udah saya bersih-bersihin semua ya, walaupun ini semberawut banget karena banyak banget perkabelan nih. Ini udah kayak PLN aja nih, banyak-banyak apa namanya, kabel-kabel tuh ya. Jadi aduh, apa tuh jatuh. Jadi ini saya mau sedikit melakukan upgrade atau perubahan pada main jet teman-teman. Mana nih ya, saya lupa, ini berantakan banget. Nah jadi ini udah cukup lama banget karbunya saya pakai sejak upgrade mesin, kan langsung ganti karburator ya pakai KRJ. Nah ini karburatornya lumayan stabil dan masih sangat nyaman, enak. Terus settingan juga nggak ngaco-ngaco, artinya mudah banget disetting ya teman-teman. Jadi ini lumayan presisi, walaupun ini karbu sudah dituning ulang sebenarnya. Jadi nggak murni Orion bawaan KRJ ya. Yang diubah apa aja? Sebetulnya nggak banyak ya, cuma bagian lubang-lubang. Ini kalau dicopot ya, di sini tuh ada seal 2 dan di situ ada lubang juga. Itu udah diubah ya, untuk udah dikorek dan apa namanya, tentu udah tidak standar lagi. Kenapa dikorek? Karena dari mekanik juga menyesuaikan dengan spek yang sekarang ya teman-teman. Jadi ya ini udah ubahan, terus ini cuma pakai velocity aja. Cuma ini mungkin di sini ada sedikit apa ya namanya, gap apa namanya ini, ada sedikit celah ya, jadi menyebabkan turbulensi. Harusnya ini diremer ulang menyesuaikan dengan velocity, atau pakai lem porting diratain biar flow-nya itu biar langsung gitu. Kalau ini kan ada nabrak dikit, tapi is oke lah, nggak apa-apa, masih enak, masih nyaman banget sih. Walaupun ini harusnya nanti next mungkin ya, saya harus sedikit modifikasi bagian sambungan antara velocity sama moncong karbunya teman-teman, karena sedikit aja berpengaruh. Tapi ini sedikit ya, mungkin sekitar berapa, setengah mili mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, harusnya sih langsung ya, tapi nggak apa-apa, ini udah cukup performanya. Terus ubahannya, oh ya, ini untuk power jet di KRJ ini kan ada power jetnya. Ini sudah dimatiin ya, disumpel pakai apa ini, pelor bekas apa ini, bekas bearing kayaknya ya, udah disumpel jadi udah non aktif ya. Nanti mau ganti main jetnya. Ini kan awalnya saya pakai main jet yang 142, sebetulnya udah cukup, cuma ditarikan atasnya itu sebetulnya ini nafasnya lumayan panjang, jadi masih minta naik kalau dibawa speedingan ya. Jadi pakai top speed itu ya, saya mau coba naik lagi ukurannya. Untuk jarumnya pakai apa ini, saya tuh pakai JJY ya teman-teman. Nih bisa dilihat untuk JJY, karena ini bahasanya lumayan kompleks, karena dari penanya juga macam-macam sesuai requestan ya. Tapi ini berlaku buat motor yang nggak standar, tapi walaupun yang standar bisa-bisa aja ya, menyesuaikan aja. Nah untuk jarum itu banyak banget variannya. Ini kebetulan yang JJH ya, JJY. Kenapa pakai JJY? Karena memang cocoknya pakai si JJY ini. Kalau JJH yang saya tahu sih lebih sedikit lebih virus ya, lebih kecil diameternya. Mana jarumnya ya, hilang. Sebentar saya cek dulu nih jarumnya di mana. Oh ini. Nah ini jarumnya JJH. Kadang-kadang pakai JJH juga, tapi biasanya main jet sedikit turun satu step teman-teman. Untuk klip ini disesuaikan ya di tengah. Untuk yang nanya juga apa namanya, klipnya nomor berapa, saya pakainya di tengah ya. Nah ini kan yang JJH ini ya, ini JJH ada kodenya di sini tapi kecil banget, kelihatan gak sih? Nah di sini ya,
Ini klipnya di kedua dari atas, karena kalau di tengah lumayan berbet teman-teman. Jadi kalau pakai JJH saya pakainya klip kedua dari atas ya. Tapi kalau pakai JJY ini pakainya di tengah-tengah kayak gini ya. Untuk panjang sama persis ya. Cuma terasa, mungkin enggak terasa sih kalau di tangan diginiin, tapi kalau pakai ukuran Sigmat itu selisih mungkin 0, sekian mikron, tapi sangat berpengaruh saat bukaan di nozzle ya. Kerasa banget lah bukaan skep saat narik gas itu di RPM menengahnya ini lebih basah ya untuk si JJH ini. Makanya saya pakai yang JJY aja ya sementara ini. Malah sekarang mau dinaikin main jetnya. Saya nggak tahu karena belum pernah naikin sejak upgrade mesin ya. Ini pilot jetnya masih tetap pakai yang 42 ya, walaupun masih bisa turun ke 40, tapi saya rasa terlalu semut, jadi biarkan aja sedikit berbet saat motor dingin, tapi saat dibawa speedingan jarak jauh itu udah enak banget ya. Nah ini main jetnya ada dua nih sebentar. Saya punya yang 142 sama 145 ya nih. Dan kalau nggak ngeganti main jet, usahakan satu merek, karena kalau nggak satu merek biasanya apa namanya ya, ada selisih atau berbeda biasanya, apalagi pakai yang merek Puma itu lebih besar walaupun ukurannya sama. Nih bisa dilihat ini 145 ya, sedangkan ini 142 yang saya pakai ya. Walau kalau dilihat begini ya nggak kelihatan bedanya ya teman-teman, kalau dilihat mata karena cuma satu step ya, jadi terlihat seperti sama. Kalau saya sih biasanya ukurnya kayak gini. Sebentar, ini yang mana sih jarum? Oh JJY. Nah biasanya saya tuh suka masukin si, nah ini nih 145 nih yang ini ya, saya masukin kayak gini ya, terus ditahan aja gini pakai kuku ya begini. Nah seperti ini. Nah ini 145, ini 142. Nah ini agak sedikit ngegantung tuh teman-teman, bisa dilihat walaupun kecil mungkin 1 mili atau setengah mili, tapi berpengaruh saat bukaan jarum ya saat ditarik. Jadi saya mau coba upgrade ke 145 dulu. Kalau misalkan kebasahan ya balik lagi ke 142. Sebetulnya ini udah pas banget 142 ya, untuk stop and go enak banget, atasannya tetap dapat, tapi saya pengen coba maksimalnya motor ini tuh segimana gitu. Apakah enak di 145 atasnya ya, atau malah ngeden atau kebasahan ya, kita coba dulu ya. Terus untuk nozzle masih pakai bawaan KRJ nya. Ini berapa hole? 8 hole ya, 8 lubang untuk si nozzle nya. Sambil rakit aja kali ya. Ini sudah lumayan bersih ya, tinggal dipasang aja kayak gini. Mana ini tangnya? Sebentar saya ambil dulu. Oke. Nah ini dikencangkan aja secukupnya, nggak usah berlebihan karena dia nggak akan longgar. Oke sip ya, udah kencang banget. Terus bisa dilihat ini untuk head nozzle-nya. Ini juga head nozzle masih bawaan ya, masih pakai orinya. Ini cenderung banyak banget ukuran head nozzle, baik lubang maupun tingginya. Ada yang tinggi banget, ada yang medium, ada yang di bawah banget, bahkan ada yang mendem, hampir mendem. Kalau ini sedikit nongol ya, jadi ini lumayan untuk tarikan mungkin lebih responsif ya yang saya rasakan. Karena biasanya kalau pakai yang tinggi itu biasanya agak sedikit delay mungkin di RPM bawah ke menengah ya. Jadi pas saat bukaan jarum itu nggak langsung nyebrot si bensinnya gitu. Kalau ini langsung, apalagi kalau flat. Tapi kebasahan nanti di RPM bawah kalau apa namanya, kalau settingan boros suka kebasahan, businya bisa cepat mati ya. Oke, sekarang ganti dulu si main jet, karena info dari mekanik yang nanganin motor ini masih bisa up ke 145, jadi makin boros, nggak apa-apa lah ya. Kita coba aja, namanya juga 2 tak. Padahal ini bensin sudah 1:15 ini, lumayan boros ya. Nanti kalau pakai ini bagaimana gitu.
Kalau nggak jauh-jauh amat terus enak, ya udah pakai ini. Oke, jangan terlalu kencang, mudah rusak soalnya, kalah nih sama tang. Oke, sudah. Terus untuk pilot jet, mana pilot jetnya? Nah ini dia. Susah. Nah ini pilot jet, saya pakai yang ukuran 42 teman-teman nih, bisa dilihat. Mana sih ukurannya? Harusnya nah sebelah sini nih, 42 ya, kelihatan mudah-mudahan, karena ini dalam ruangan jadi lumayan gelap. 42 ya pakainya. Ini pilot jetnya udah cukup, bawahnya udah enak sih, nggak terlalu ngobok dan nggak terlalu smooth ya, jadi karakternya tuh dapet gitu. Mana tangnya? Tang apa? Obenmin. Nah ini mencenginya juga secukupnya aja karena jarang banget lepas atau longgar. Oke, kita putar. Oke, cukup ya, jangan terlalu apa namanya, nanti bisa selek kalau terlalu kencang. Oke, sudah pilot jet, main jet, terus tinggal pasang pelampung, jarum pelampung ya teman-teman. Mana ini jarum pelampungnya? Oh ini nih di dalam, sebentar ya. Untuk settingan pelampung, settingan yang dipakai itu nggak saya ubah-ubah, jadi masih flat ya, karena kalau misalkan apa namanya, ini susah banget ngambilnya, karena kalau misalkan jarum apa namanya pelampungnya itu terlalu tinggi atau kerendahan, bensin bisa banjir, bisa juga tekor bensin di RPM atas teman-teman, jadi harus disesuaikan. Kebetulan untuk si pelampung ini belum diotak-atik, masih flat nih ya, ini belum ada congkel-congkel. Oke, kita masukin dulu si jarumnya. Nah, dikaitkan aja kayak gini. Oke, pastikan si jarum pelampung karetnya masih bagus, karena kalau udah jelek biasanya timbul banjir teman-teman. Ini harus bersih. Sebentar, saya tiup dulu. Nah, masukin kayak gini. Oke, baru kita kunci. Mana penguncinya? Nah ini dia. Jadi seputaran karbu sangat-sangat kompleks, apalagi yang nanyain pakai pilot jet, main jet berapa. Ya tiap motor beda spek, beda mesin, ya beda ya, semuanya beda karbu apalagi. Lepas sebentar jarumnya. Nah kayak gini, sip ya, kunci lagi. Nah kayak gini untuk settingannya, ini datar aja teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nih masih ada space ya, artinya nggak sampai rapat begini ya, atau nggak terlampau seperti ini. Nanti bisa apa namanya, kekurangan bensin kalau terlalu atas banget ya. Kalau kayak gini ya bisa tekor nanti di RPM atas. Kalau terlalu bawah terus si jarum pelampungnya jelek, nanti bisa banjir ya. Jadi settingan pelampung itu penting banget teman-teman, nggak boleh sampai asal-asalan. Oke, sudah. Terus ini mangkok karbunya juga udah dibersihin, tinggal dipasang aja. Oke. Nah kayak gini pasangnya. Kebalik. Nah ini cara ngetesnya, masih bagus masih enggak. Biasanya kalau saya pakai selang terus ditiup ya, nih dari lubang ini bensin ditiup. Nah caranya dibalikin kayak gini, kalau sambil ditengah, anggaplah ini bensin di bawah, ketika menutupnya segini berarti udah nggak banjir ya. Tapi kalau segini masih ditiup, masih ada udara keluar, berarti kemungkinan si jarum pelampung udah aus, jadi harus diganti ya. Oke, kayak gitu. Terus ini tutup lagi. Ini mungkin videonya akan cukup panjang, tapi nggak apa-apa lah ya. Susah juga nih masukinnya. Belum pas. Nah sip. Oke, tinggal di baut lagi. Ini pakai baut L. Ini ada pembuangannya ya kalau untuk si KRJ, tapi tetap aja harus dibuka karbunya. Nggak ada skrup yang di sini buat ngebuang kotoran, masalahnya harus dibuka full kayak gini. Oke, kayak gini. Pakai kunci
L berapa ini? L4 kalau nggak salah. Ntar kunci L nya susah banget ini. Nah sip, putar pakai tangan dulu aja. Dan ini cuma ada 2 bautnya ya teman-teman, nggak banyak. Biasanya ada yang 4, ada yang 2. Jadi untuk settingan 2 tak itu bervariatif dan kompleks, apalagi speknya udah aneh-aneh. Bahkan spek mesinnya standar tapi cuma ganti knalpot doang itu udah bisa merubah segalanya teman-teman. Jadi ya nggak bisa dipukul rata ya untuk pilot jet dan main jet, tapi ada patokannya. Kalau standar itu biasanya mainnya di pilot jetnya mulai dari 48, 45, 42, 40 gitu. Jadi kalau nyeting mulai dari yang terbesar dulu si ukurannya, baru ke yang kecil ya, biar nanti pas ngetes nggak kebablasan atau kelebihan. Oke, ini sama rata kekencangannya. Pastikan si seal di mangkoknya masih bagus, karena kalau udah jelek biasanya ada rembes-rembes. Tuh 2, 3, oke. Tuh 2, 3, oke, sudah sip. Jangan terlalu sangat-sangat kencang juga ya. Sudah ya, sekarang tinggal ini masukin lagi si selang power jetnya. Oke, dimasukin lagi, terus sepinya susah banget. Terus jangan lupa dilumasin dulu. Ini baut setelan angin ya teman-teman. Nah untuk baut setelan angin kebetulan yang si KRJ ini ada sealnya di sini, jadi ini penting banget, gak boleh sampai hilang. Kalau hilang biasanya agak sedikit ngaco-ngaco ya. Bahkan ada ring di sini, beberapa ada yang pakai ring, ada yang enggak ya. Oke, kita masukin dulu. Nah kayak gini ya. Nah untuk putaran angin ada yang nanyain ke saya berapa putaran gitu ya. Ya kalau standarnya sih ya nyarinya itu di 1,5 sampai 2,5 atau 2 putaran. Tapi kalau spek udah nggak standar ya seketemunya aja, enaknya di RPM berapa gitu. Kalau misalkan buka anginnya nih ya dikit banget, baru segini udah RPM meninggi kenceng ya, berarti biasanya tandanya pilot jet kekecilan. Tapi kalau 2-3 putaran masih berbet banget RPM bawah, itu biasanya pilot jetnya malah kebesaran, jadi harus turun ya. Yang penting saat ngehidupin pagi itu mudah banget dihidupin ya, karena kalau susah dihidupin tanda pilot jet juga kekecilan ya. Oke, ini tutup dulu aja kayak gini. Ini untuk settingan stasioner atau langsam ya. Nah ini cupnya juga teman-teman pastikan ini tidak error, artinya nggak seret terus sampai nggak bisa nutup sempurna ya. Jadi harus mudah banget tuh ya, tarik turun semua tuh ya, menutup. Nah kalau kayak gini kan jadi menutup angin, memperbanyak bensin gitu. Kalau misalkan pagi-pagi ya teman-teman ngidupin harus selalu dicuk, itu artinya pilot jet minta naik, biasanya kayak gitu ya. Kalau misalkan malah kebasahan banget ya, setiap paginya malah banjir ya, itu harus dicek lebih lanjut ya. Bisa jadi pilot jet emang kebesaran, terus ada banjir karena jarum pelampung yang tadi ya itu udah aus. Oke, kayak gitu. Terus untuk skep, mana skepnya, sebentar, skep. Nah ini untuk skep ya, pastikan kondisinya belum aus. Kalau misalkan aus parah di sini udah baret-baret bahkan kegerus banyak, itu biasanya timbul selain naik turunnya kurang maksimal, itu ya kalau ada bocoran itu biasanya langsam kurang stabil juga ya. Oke, sekarang pakein lagi jarumnya, mana JJY. Oke, masukin jarumnya, karena jarum itu seiring pakai dia akan mengalami keausan ya. Artinya biasanya ini lama-lama kok motor saya jadi settingannya ngebasahin sendiri ya. Itu biasanya bisa dicek juga dari jarum ya. Karena untuk jarum ini kompleks banget. Nih, dari mulai atas gemuk ya, terus tirus. Nah, semakin tirus banget itu biasanya main jet minta kecil ya, tapi semakin gemuk main jet minta minta besar. Begitupun pilot jet. Jadi pilot jet kan mainnya di sini ya.
Jadi ketika jarum ini main jet ya, pilot jet. Nah di sini langsam, posisi langsam, nanti RPM tengah ke sini, menengah ke atas, itu yang kerja udah main jet semua. Jadi saat menirusnya di sebelah mana itu pengaruh banget. Nah di sini bahkan banyak banget jarum-jarum custom yang buat aftermarket yang buat di custom itu biar menyelaraskan dengan gaya berkendara masing-masing kayak gitu ya. Tapi kalau dari sini udah kecil gede kecil banget terus ya, itu biasanya motor sensasinya pengennya dibejek terus gasnya. Tapi kalau semakin gemuk biasanya lebih semut gitu loh rasanya, itu ya semut aja kayak originalnya si Ninja RR karena kan gemuk ya untuk karbu VM-nya. Oke, ini kalau dibahas lebih terperinci bisa 1 jam videonya teman-teman. Oke, sekarang saya mau pasang dulu si skepnya ya. Oke, lanjut teman-teman. Untuk skepnya ini udah terpasang ya tadi. Nah, kayak gini posisinya, dan perlu diketahui yang sudah upgrade yang namanya karburator, apalagi dari standar nggak ngubah nggak ngerubah kabel gas, biasanya timbul gejala kependekan ya, sering banget nih. Ini masih pakai yang bawaan VM nih, yang kuningan ini nih teman-teman, kelihatan gak sih? Sebentar. Nah yang kuningan ini masih bawaannya si karbu VM, jadi dipakai lagi. Kalau yang aftermarket biasanya ada yang ketinggian malah ya, jadi si kabelnya ngegantung karena nanti di skepnya itu harus menutup sempurna teman-teman. Sebentar, ini sempit banget. Nah, biasanya pas gejalanya ganti karbu ya, awal-awal ganti karbu. Nah, begitu kita masukin ke sini, itu biasanya si skepnya itu malah, nah ini enggak nah ada celahnya itu enggak nutup sempurna ke bawah, jadi ngegantung. Artinya si motor malah susah langsam, bisa langsamnya malah tinggi terus ya. Jadi mohon dicek dulu nih untuk keadaan naik turun si skepnya teman-teman, jangan sampai nanti bingung sendiri. Dulu pernah saya pakai terus ini apanya ya, motor itu meraung tinggi terus nggak turun-turun, ditutup anginnya masih sama. Mungkin ada celah ya di si skepnya, agak naik semili 2 mili juga itu pengaruh ya. Oke, sekarang tinggal saya pasang lagi untuk si karburatornya, terus disetting anginnya, terus dibawa jalan tentunya, tapi nanti di vlog aja, nggak mungkin saya belayeran di sini ya karena di dalam. Terus nanti teman-teman jangan lupa setelah upgrade pilot jet main jet itu dirasain juga nanti gejalanya bagaimana, atau tambah basah atau malah enak ya. Biasanya tentu saja kalau naik ya tambah basah, tapi nanti kekejar nggak sama putaran angin. Mungkin bisa jadi yang tadinya 2 putaran bisa jadi 3 putaran. Kalau nemunya di situ ya udah nggak apa-apa juga teman-teman ya, seketemunya. Terus tapi jangan sampai sekrupnya sampai 5, 6, 7 putaran ya, itu minta turun ya, nanti copot. Nih untuk warna busi kemarin habis saya ajak speedingan, ini warnanya memang gelap karena settingannya kan basah ya. Apalagi ini pakai busi B9ECS, saya belum beli busi yang B9ES nya. Terus saya ingin ganti juga ke BR8EGP kalau nggak salah ya, kode 8, biar nggak terlalu delay, atau saat kondisi mesin dingin belum bisa digaspol kan, harus dipanasin blare dulu sampai bersih baru bisa ditarik gasnya. Oke. Dan ini warna businya hitam kecoklatan kalau dilihat mata ya. Tapi kalau dibawa gaspol, dibawa touring ini udah aman banget, udah enak banget ya. Nggak akan ya ceritanya terjadi kekeringan atau overheat ya. Karena busi juga teman-teman ini di 2 tak itu bener-bener harus diperhatikan. Jangan pernah sesekali pakai busi panas kode 7 atau yang ininya nongol gitu ya. Karena untuk head yang udah papasan itu pakainya yang sedang-sedang aja. Ini kan mendem. B9S itu agak tinggi dikit ya. Tapi kalau BP7 dan lain-lainnya itu busi panas biasanya dia cenderung nongol. Takutnya nabrak dan kedeketan gitu. Bahkan bisa ganjel ring ya. Jadi untuk pembakaran bisa dicek melalui busi. Boleh nggak sih settingan basah itu? Boleh, yang penting kebakar walaupun tidak kebakar sempurna kalau dibawanya pelan ya. Boleh-boleh aja, tapi yang penting nggak bikin basahnya itu kelewatan sampai bikin businya cepet mati terus ya. Oke.
Sekarang tinggal pasang lagi teman-teman. Ya bisa dilihat nih, udah semrawut banget kabel-kabelnya ini pakai ground semua. Yang ke head ada 2, yang ke coil, yang ke mana satu lagi. Nah, ke apa namanya? Lupa lagi. Ini namanya apa ya? Ke manifold ya, dekat membran baut situ. Mau ke mesin yang samping-samping itu cuma kurang rapih, jadi keluar-keluar si kabelnya. Saya pengennya di dalam semua gitu. Jadi biar nggak terlalu terlihat semrawut ya. Pakai volt stabilizer juga teman-teman ya. Ini biar stabil aja. Apalagi di RPM bawah terasa ya. Terus apa lagi ya? Udah gitu doang yang nanyain spek, mungkin nanti sambil ngevlog sambil jalan ya. Sekarang ini videonya sudah 20, hampir 3,5 jam. Nggak apa-apa lah ya, dibikin panjang juga. Terus pertanyaannya apa lagi ya, saya lupa tadi tuh. Udah, kayaknya udah terjawab semua, mudah-mudahan ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, oh ya untuk membran udah modifan ya teman-teman, udah agak keras ini membrannya. Jadi ya suaranya juga tentu saja ngorok-ngorok gitu ya, apalagi settingan basah. Oke teman-teman, segitu aja mungkin untuk video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sharing-sharingnya bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan tentunya ya teman-teman. See you, bye-bye next time. Assalamualaikum.